boleh next. Berikut referensi yang kami cari. Mungkin dikembalikan ke Mas Akmal, monggo Mas. Baik, kita beri applause dulu untuk kelompok berapa ini? Kelompok Akmal lah ya. Sudah memberikan gambaran begitu ya. Limbah dari PLTU ya, hasil dari PLTU bagaimana dimanfaatkan menjadi bahan baku ya dalam pembuatan atau produksi semen begitu ya. Kira-kira itu ya tadi ya. Untuk mungkin barangkali dari teman-teman ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, monggo silakan. Mas Akmal, tadi itu bisa dijadikan apa saja Mas Akmal? Faba tadi. Nah, ada kompos blok, ada stabil, ada. Nah, jadi penelitian terkait dengan faba ini itu sudah cukup banyak ya dimanfaatkan sebagai apa, yaitu untuk sebagai bahan baku produk yang lain begitu ya. Dengan tentu dengan penelitian ini bisa menilai gitu ya produk itu walaupun limbah gitu ya berbahan baku limbah itu bagaimana keunggulannya gitu ya seperti tadi yang disampaikan sebagai bahan baku semen gitu ya ternyata dari kesimpulan yang disampaikan di kelompok Mas Akmal tadi semen yang bercampur dengan bahan baku faba tadi itu mempunyai karakteristik yang seperti itu tadi. Nah, ini rantainya sangat panjang gitu ya menuju bagaimana zero waste atau yang akan menjadi tujuan sirkular ekonomi ini bisa bermacam-macam gitu ya cycle-nya. Jadi tadi bisa produknya bisa ini semen, kalau di sini bisa kompos blok, bisa dan lainnya. Nah, sebenarnya nanti kajiannya bisa lebih menarik lagi gitu ya. Mana sih yang misalkan dari sekian banyak ini yang kira-kira secara ekonomi gitu ya, dari sudut pandang ekonomi itu bisa memberikan kontribusi yang paling maksimal begitu ya. Nah, ini masih lebih ini lagi menarik lagi. Jadi kajiannya akan sangat nanti menjadi sangat banyak gitu ya. Bagaimana implementasi dari circular economy berdampak terhadap finansial gitu ya. Atau cukup bisa juga sosial karena dengan begitu nanti bisa menyerap tenaga kerja produknya sehingga masalah sosial bisa direduksi atau terhadap lingkungan gitu. Nah, ini bisa kita analisis gitu ya. Mana dari kegiatan yang berlandaskan atau berdasarkan pada konsep circular economy mana yang paling ideal. Nah, ini kalau yang disampaikan kan baru terkait dengan semen gitu ya. Oke, silakan tadi. Barangkali sudah ada pertanyaan atau isu-isu yang menarik, silahkan aja. Baik, Prof. Ini saya stop sharing ya, Prof. Atau apakah ada yang mau dibahas lagi, Pak? Silakan. Ada yang dibahas nggak? Izin bertanya, Mas Akmal. Baik. Widya ya. Ya, iya Prof, iya Bapak. Izin bertanya mungkin ke Mas Anwar ya, karena Mas Anwar kan memang kerjanya di BLTU.
Jadi terkait dengan pemanfaatan faba ini, di situ kan tergantung untuk bahan baku semen. Suaranya putus-putus ya, Mas. Oke. Apakah sudah jelas, Pak? Halo? Suaranya di tempat saya terputus-putus. Apakah jelas, Pak? Ada, Bapak? Ini sudah jelas, Mas. Oh iya, oke. Saya lanjut ya. Jadi yang mau saya tanyakan terkait dengan pemanfaatan faba di industri bahan baku semen ini, dari pengalaman Mas Anwar atau kelompok atau tim dari kelompok ini, perusahaan mana sih yang sudah mengaplikasikan atau mengimplementasikan faba ini dan hasilnya apakah sesuai dengan yang dilakukan penelitian itu, gitu. Maksudnya penelitian itu sudah diterapkan di perusahaan semen, penghasil semen itu, terus hasilnya gimana? Mungkin khususnya di industri semen aja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Monggo kalau mau dijawab atau apa. Jadi monggo Mas Darmal atau Mas. Baik, terima kasih Mas Wiwit pertanyaannya. Mungkin izin menjawab. Untuk fly ash dan bottom ash sendiri itu kebetulan memang sekarang menjadi ini ya, apa namanya, primadona gitu ya, primadona di industri-industri semen karena di satu sisi memang industri semen ibaratnya secara tidak langsung diarahkan atau ditekan secara regulasi untuk memanfaatkan limbah-limbah yang dihasilkan ya dari industri-industri lain. Nah, kalau untuk faba sendiri kan dimanfaatkan sebagai raw material dari semen. Nah, di industri semen sendiri, setahu kami itu juga ada dalam pembakarannya ya, itu bisa menggunakan alternatif material. Biasanya dari industri-industri seperti garmen, mereka juga mengirimkan limbahnya ke industri semen untuk sebagai alternatif fuel material. Nah, untuk mana-mana saja yang sudah menggunakan fly ash dan bottom ash, setahu kami di Pulau Jawa itu cukup banyak ya yang sudah mulai dari semen Grobogan, kemudian dari Solusi Bangun Indonesia ya, yang BUMN. Nah, kebetulan untuk paper yang kami bahas ini adalah studi kasus yang ada di PT Solusi Bangun Indonesia Pelan Cilacap. Seperti itu. Jadi yang menyusun di situ ada dari mahasiswa kalau tidak salah dan dari pihak dari PT SPI Cilacap, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Anwar. Jadi sudah terbukti ya kalau memang faba itu menguntungkan atau berdampak positif gitu loh. Iya, betul. Iya, sami-sami Mas. Mungkin izin menambahkan sedikit. Jadi mungkin perbedaannya mungkin antar pabrik mungkin dari persentase jumlah fly ash yang digunakan gitu ya. Tadi kan masing-masing bahan baku semen mempunyai karakteristik sendiri, mulai dari kuat tekan, kemudian parameter-parameter secara kimia ataupun bahkan warna ya. Kalau di quality semen juga itu berpengaruh juga. Nah, mungkin antar pabrik semen yang membedakan itu persentase fly ash yang digunakan. Terima kasih. Mungkin pertanyaan saya sedikit, Pak, terkait dengan fly ash ini. Apakah sudah ini yang di semen ya, sudah dipraktekkan diproduksi begitu, Pak? Secara skala produksinya sudah dilakukan gitu di industri semen, Pak. Prof, untuk di pabrik semen setahu kami saat kami visit ke sana sudah diterapkan, Prof. Jadi di sana memang ada silo khusus ya untuk fly ash mill. Jadi posisinya memang di bagian akhir. Jadi
semen itu sudah terbentuk, tapi kemudian di-mixing lagi dengan fly ash. Untuk bottom ash sendiri, dia masuknya akan di raw mill, jadi diolah terlebih dahulu. Kalau fly ash dengan kualitas yang sudah ditentukan atau sudah sesuai dengan requirement Itu bisa dari pabrik ditunjukkan, semen. Mas, Eh, ditunjukkan di slide-nya, Mas Khairul. eh, Kebetulan kami tidak ada dokumentasinya Pak untuk di Enggak, pabrik maksud saya, semennya Pak. maksudnya Gimana Pak? ditunjukkan di Oh, ini manfaatnya kan oh, ada di slide-nya itu. enggak, enggak, enggak. Nah, Baik. ini kan apa namanya? Mungkin apa namanya? Kursornya itu bisa Oh, enggak. di Baik. sampaikan. Nah, posisi Sudah, kita misalkan ini kan pembuatan semen gitu ya. Nah, enggak. oh sorry. Ini, nah di situ ya. Baik. Kursor saya apa sudah bergerak? Sudah Sudah enggak? gerak-gerak. Oke, baik. Itu bisa. Jadi, enggak. Untuk bottom ash sendiri, kami dapat penjelasan dari pabrik semen itu dimasukkan di raw mill Pak. Jadi nantinya akan diolah bersama dengan raw material yang lain seperti limestone, kemudian tadi misalkan ada pasir besi dan lain-lain akan dicampurkan di sana. Kemudian nanti akan masuk ke raw mill di sini, nanti dihomogenisasikan dan dipanaskan di kiln. Kemudian nanti akan terbentuk klinker kalau tidak salah. Dan nantinya ada bahan-bahan aditif dan kemudian akan masuk ke semen mill. Nah, ketika dari output dari semen mill ini, itu nanti ada silo fly ash sendiri Pak di sana. Jadi nanti output dari semen mill itu langsung di mixing lagi dengan fly ash yang yang dihasilkan dari PLTU seperti itu Pak, kurang lebih Pak. Dan memang sekarang sudah banyak pabrik-pabrik semen yang memanfaatkan fly ash untuk sebagai raw material mereka. Kalau kita lihat juga pabrik-pabrik semen kan banyak yang dapat proper emas ya. Jadi mereka memanfaatkan limbah sebagai bahan bakar, juga memanfaatkan limbah sebagai bahan baku. Seperti itu. Begitu Pak, Prof. Baik. Jadi kalau saya sebenarnya ya concernnya selain ke arah ini ya, apa namanya, kualitas dari produk tersebut, tapi juga bagaimana penambahan ini secara ekonomi kan mestinya menambah penghematan seberapa persen gitu ya. Dengan limbah, sehingga kan kita sebenarnya berhitung juga Pak, komposisinya berapa, kemudian dengan ini sebenarnya dengan adanya limbah ini menjadi penghematan gitu ya, penghematan dari mungkin dari sisi raw materialnya mungkin bisa jadi lebih murah jadinya, karena limbah itu kan sebenarnya muatannya dibuang aja gitu kan. Nah ternyata ini bisa menggantikan itu. Tadi posisinya berarti di raw mill ya Mas? Untuk yang di raw mill yang bottom ash Pak. Bottom ash. Iya, untuk fly ash di finish mill, tapi kalau misalkan fly ash-nya sesuai dengan spek bagus, itu bisa langsung di finish mill. Namun ketika dia itu tidak sesuai spek, biasanya masuk ke raw mill dulu Pak. Tapi kebanyakan sih dari finish mill Pak, setelah menjadi semen. Oh, ini pabrik semennya, ini apa? Raw materialnya dari mana kalau yang pabrik ini, Mas? Kalau yang pabrik yang di case tadi itu, setahu kami Pak, kebetulan juga saya dari Cilacap itu dari dari Nusa Kambangan Pak. Di sana ada penambangan kapur, sama di sekitar situ Bukan. juga ada. Maksudnya Gimana Pak? asnya itu, fabanya itu dari mana? Oh, fabanya dari PLTU di Jawa Pak. Oh, artinya kan Iya. sebenarnya kan ada proses menghitung misalkan ya, barang tersebut kan mestinya di luar Cilacap ya, Pak? Betul Pak, betul. Di luar Cilacap. Artinya ada biaya nggak keluar untuk harus didatangkan ke Cilacap itu?
Nah, itu kalau itu mungkin komersial proses saya kurang paham, Pak. Ininya, Pak. Ya, jadi dalam konsep sirkular itu memang mestinya semuanya dipertimbangkan gitu ya, Pak. Baik. Sampai cuman jangan kalau misalkan saya kan pernah ini sampah misalkan, lah biaya transportasi sana skala ekonominya tercapai tidak begitu kan. Misalkan ada beberapa yang sampah itu loh Pak, sampah kemudian pengolahannya di jauh gitu ya. Nah, itu nanti menjadi bahan baku apa begitu ya. Itu menguntungkan nggak secara ekonomi begitu ya. Jadi jangan sampai nanti juga ternyata bahan baku yang dibutuhkan itu berbiaya besar gitu ya. Sehingga ongkos produksinya itu biaya produksinya jadi lebih tinggi daripada kita menggunakan. Nah, itu kan produsen mungkin juga tidak akan tertarik menggunakan itu gitu ya. Nah, itu harus menurut saya juga harus itu juga harus dipertimbangkan begitu ya. Ketika kita menggunakan circular economy. Biasanya kan mahal juga itu, Pak. Mengirim misalkan pembangkit di Jawa kan banyak itu yang tapi kan di Pantura semua. Kecuali kalau semennya misalkan yang ada di mana namanya? Tuban, ininya di misalkan di Jepara, ya, di Jepara kan ada atau Lombok Lorok nanti ininya di Grobogan. Nah, itu kan secara skala ekonomi kan tercapai gitu ya. Ngirimnya tidak terlalu jauh begitu ya. Biaya yang diperlukan juga tidak sebesar ketika kalau Cilacap bayangan saya kan jauh sekali itu ya, Pak. Betul, Pak. Di Cilacap juga ada PLTU, Pak, kebetulan, Pak. Ada 2 Oh, ada. PLTU juga, Pak. Oh, Nggih. ya itu kalau itu bisa jadi pertimbangan gitu kan. Nggih, Pak. Betul, Pak. Ada lagi dari yang didiskusikan, silakan. Tadi ada concern saya biasanya karena kalau kita bicara eh, konsep keberlanjutan itu kan harus aspek lingkungan, aspek ekonomi maupun sosial itu kan bisa kita eh, kaji keseluruhan kan. Triple bottom itu kan harusnya maju bersama gitu ya. Lingkungan juga baik, sosialnya juga baik maupun ekonominya juga baik. Kalau itu karena tiga hal tersebut saling berhubungan begitu ya. Ada yang lain mungkin yang ditanyakan ke kelompok Mas eh, Khairul, silahkan.
Bagaimana? Ada? Tidak, coba. Ini berapa yang hadir ya? Saya 22. 15 tambah. Oh, ada yang nggak hadir berarti. Sebagai laporan nanti. Ini pertemuan 3. Bisa saya panggil satu-satu aja ya, karena di sini ada 21 berarti ada 4 yang nggak hadir ya. Tak panggil satu-satu ya, Mas, Mbak ya. Baik, Baik, Prof. Pak. Ini Mbak Esti ada? Hadir, Pak. Oke. Terus Mas Akmal tadi ada. Terus Rajib. Hadir, Pak. Terus Masita. Hadir, Pak. Terus Cindy. Hadir, Pak. Terus Mas Widya tadi hadir. Terus Mbak Nur Hidayah. Hadir, Pak. Terus Mbak Saraswati. Hadir, Pak. Mas Bobi. Hadir, Pak. Hadir, Mas Bapak. Dimas. Ya, sudah. Bobi sudah. Dimas. Hadir, Pak. Terus Mas Dimas. Udah ya. Rimala. Rimala. Ya. Terus Mas Nur Taufik. Hadir, Bapak. Oke. Hadir. Izin. Terus ya. Arinda. Hadir, Pak. Khairul. Mas Hadir, Khairul Pak. Anwar. Hadir, Pak. Ada ya? Nggih. Oh iya, ada tadi yang presentasi, saya lupa. Reizan. Mas Reizan. Kasih dulu, nanti buat laporan bahas. Kemudian yang kelas pagi ya. Satu Mas Cornelia, Mbak. Hadir, Pak. Ada ya. Terus Mas Hafri ada tadi ya. Hafri ada tuh? Udah keluar. Ada Bapak. Ya. Terus Ruci. Ruci. Ada ya. Mas Samsul. Hadir, Bapak. Oke. Berikutnya Mbak Devi. Hadir, Bapak. Oke. Mbak Sapna. Hadir, Pak. Terus Dwi. Hadir, Pak. Hadir. Terus Mas Reza. Mbak Reza ini. Hadir, Pak. Terus Lutfi. Terakhir Mbak siapa ini? Naila. Hadir, Bapak. Oke. Saya simpan dulu biar ya. Berarti sudah jelas semua aja konsep dari bagaimana sampah itu diusahakan tidak, atau limbah itu tidak ada limbah
bisa melalui kemarin ada yang 9R, 6R dan lain sebagainya gitu ya, menjadi produk baru atau di recycle dan lain sebagainya. Nah, salah satu produk dari limbah dari PLTU itu adalah ini tadi, wabah ini. Oke, sudah tidak ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, barangkali untuk pertemuan kali ini saya cukupkan dulu ya. Mas Hafri atau Mas Wiwit ya. Iya, Bapak. Kita cukupkan minggu depan kan UTS ya. Berarti setelah itu ya. Atau pas UTS mau diisi. Silakan saja. Monggo, Bapak. Kira-kira ya jam 4 sampai jam 5 gitu. Biar cepat selesai. Maksudnya saya juga cepat selesai. Gak ada tanggungan. Boleh, Bapak, boleh. Boleh, nanti kan tinggal kelompok berikutnya, ini masih berapa kelompok kan? 2 atau 3 kelompok gitu. Tergantung kecepatan dari ininya. Baik, saya kira itu, dan nanti yang perlu dipersiapkan adalah yang terakhir adalah tugas besarnya itu aja. Oke, saya kira itu saya cukupkan dulu untuk pertemuan kali ini. Selamat ini sore ya, sudah sore ya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat sore. Ya, terima kasih ya. Terima kasih, Bapak.